Paradoks investor asing, kepanikan versus akumulasi. Halo para investor, lagi pada panik ya? Atau malah lagi sibuk cut loss gara-gara baca berita belakangan ini? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal bongkar satu anomali yang, jujur aja, lumayan kocak di pasar saham. Bayangin, di saat jutaan investor retail lagi lari ketakutan kayak lihat hantu, si smart money atau uang pintar ini malah asyik nyerok barang diskon dari bawah. Gak masuk akal kan? Makanya kita mau bahas tuntas soal paradoks investor asing di tengah drama kebijakan ekspor satu pintu ini. Buat kalian yang masih tahan mental dan gak ikut-ikutan baper, selamat datang di channel Wawasan Cerdas. Sesuai banget nih sama pepatah wajib kita. Investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian atau bunga yang paling baik. Setuju kan? Nah, kalau kalian mau naik level, dari sekedar retail yang gampang baperan, jadi investor cerdas hari ini, yuk buktikan dukungan kalian. Langsung aja klik tombol hype, like, share, dan pastinya subscribe sekarang juga. Udah? Oke mantap. Yuk kita langsung bedah datanya. Coba perhatiin deh, lucunya tuh begini. Di satu sisi, kita dibombardir sama judul berita kiamat dari lembaga pemeringkat semacam S&P dan Moody's. Mereka nurunin rating Indonesia gara-gara kebijakan ekspor satu pintu. Serem banget kan kalau cuma baca headline doang? Tapi pas kita cek data realnya, institusi asing justru lagi brutal banget memborong saham-saham tambang yang harganya lagi dibanting. Logikanya, makin ancur sentimen beritanya, mereka malah makin semangat nyerok. Aneh? Ya, nggak juga sih kalau kalian paham cara mainnya. Bagi yang pertama, membaca pita harga dibandingkan membaca judul berita. Kita akan melihat gimana sih cara mengikuti jejak uang pintar dari periode 20-22 Mei 2026. Kesampingan emosi bentar, dan coba kita lihat data mentahnya di tanggal 22 Mei. Kita, para investor retail, sering banget dipermainkan sama ketakutan pas baca berita buruk. Tapi investor strategis? Mereka masa bodoh sama kepanikan. Mereka cuma mengikuti kemana uang itu mengalir. Lihat nih datanya. Saham MDKEA itu diserok asing 173,62 miliar rupiah bersih loh. Terus disusul TINS di 80,92 miliar. Dan INCO di 73,23 miliar rupiah. Bayangin, di saat kalian mungkin lagi sibuk jualan rugi karena takut sama artikel berita, asing dengan santainya nampung ratusan miliar aset fundamental raksasa yang lagi diskon gede-gedean. Gila kan? Terus, kalian pikir ini cuma hoki atau kebetulan sehari doang? Enggak dong. Lihat deh, pola akumulasi di saham Adero selama 3 hari berturut-turut ini. Duit ratusan miliar masuk bertahap. 111,38 miliar di tanggal 20, lanjut lagi hampir 55 miliar besoknya, dan 16,45 miliar lagi di tanggal 22. Ini tuh bukan iseng pencet tombol beli ya. Ini jelas ada desain akumulasi yang sangat rapi dan masif yang dieksekusi persis di saat retail lagi jantungan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin asing berani tutup mata sama berita buruk dan tetap nekat borong? Ini bukan sulap, bukan sihir, apalagi pelet bandar. Kenyataannya, ada 4 mekanisme pasar yang sangat rasional, logis, dan bisa dibilang cukup brutal yang lagi bekerja di belakang layar. Penasaran? Yuk kita bedah satu persatu. Bagian kedua, mengapa ini terjadi? Kita akan membedah anomalinya, mulai dari mekanisme pertama, yaitu agenda yang berbeda. Jadi kuncinya itu ada di perbedaan papan skor. Gini loh, lembaga pemeringkat kayak S&P itu kan dibayar buat menilai resiko makroekonomi dan probabilitas gagal bayar utang negara. Ya wajar aja kalau mereka ribut pas ada birokrasi yang bikin pendapatan negara berpotensi turun sementara. Tapi kalau fund manager atau manajer investasi, mereka mah nggak terlalu peduli sama urusan utang negara. Mereka itu murni hunter, pemburu sejati. Fokus mereka cuma satu, mencari aset perusahaan yang solid, mesin pencetak cash yang harganya lagi salah harga alias mispriced. Singkatnya, lembaga rating sibuk teriak soal birokrasi, manajer investasi malah senyum-senyum nampung barang bagus. Lanjut ke mekanisme kedua. Berita buruk adalah berita baik. Ini tentang bagaimana uang pintar menyerap kepanikan di pasar. Kita pakai logika dasar aja ya. Kalau bos-bos besar alias smart money ini mau masukin duit ratusan miliar ke satu saham, mereka butuh apa coba? Ya, betul. Mereka butuh likuiditas. Mereka butuh ada orang panik yang mau jualan. Coba bayangin kalau mereka borong pas sentimen lagi bagus-bagusnya. Harga sahamnya pasti langsung mentok auto reject atas atau ARA dalam hitungan detik. Kalau gitu, harga rata-rata beli mereka bakal jadi mahal banget kan? Makanya, institusi besar itu justru butuh banget katalis berita buruk buat melakukan apa yang kita sebut button fishing atau menyerok bawah. Mereka dengan sabar nampung barang buangan retail di harga murah tanpa bikin harga pasar meroket. Cerdas banget kan cara mainnya? Terus, mekanisme ketiga, Darwinisme perusahaan. Kita lihat gimana efek filter dari kebijakan ekspor satu pintu ini bekerja. Coba deh kita geser mindset kita jadi lebih strategis ke arah jangka panjang. Kebijakan birokrasi satu pintu ini emang berat banget.
Dampak awalnya apa? Pemain tambang skala kecil dan menengah bakal mati tercekik masalah kepatuhan dan cash flow. Tapi coba tebak siapa yang diuntungkan pada akhirnya? Yap, emiten raksasa seperti ADRO, PTRO, Inco, dan MDKA. Perusahaan gede ini punya modal tak terbatas dan lobby kuat, jadi mereka bakal bertahan ngelewatin ini semua dengan santai. Hasil akhirnya, ini tuh murni siklus seleksi alam menuju oligopoli. Pemain kecil mati, terus pangsa pasar mereka dicaplok deh sama si raksasa yang bertahan. Dan asal kalian tahu aja, investor asing itu sangat paham banget sama hukum rimba ini. Dan sampailah kita di mekanisme keempat. Tren global jelas lebih besar dari kebisingan lokal. Ini soal permintaan yang mendasari. Gini ya, pada akhirnya, rapor keuangan raksasa-raksasa tambang ini tuh didikte oleh permintaan dunia, bukan cuma sekedar regulasi lokal. Lihat aja tren yang terjadi sekarang. Ada transisi energi masif secara global, ketegangan geopolitik yang terus memanas, dan permintaan yang ugal-ugalan untuk material dasar. Ini semua bikin harga dasar komoditas kayak emas, tembaga, nikel, dan batu bara tetap kokoh di atas angin. Perut dunia yang kelaparan sama komoditas ini daya tariknya jauh lebih kuat dibanding drama hambatan birokrasi domestik yang sifatnya cuma sementara. Dan itulah alasan super logis kenapa uang pintar tetap pede dan berani masuk gila-gilaan. Masuk ke kesimpulan kelas master kita kali ini, harga mendiskontokan segalanya atau price discounts everything. Ingat baik-baik prinsip dasar ini. Di pasar modal, harga itu mendiskontokan segalanya. Kalau kalian mau cuan, membaca pita harga dan mengikuti kemana jejak uang mengalir itu jauh lebih jujur, logis, dan terpercaya daripada cuma baper bereaksi terhadap judul berita yang bombastis. Nah, melihat akumulasi asing yang supermasif di tengah sentimen horor ini, saya mau kasih pertanyaan kritis nih buat kalian. Coba kalian buka chart saham kalian sekarang. Apakah kalian melihat ada pola teknikal spesifik dari emiten-emiten tersebut yang mengkonfirmasi kalau saham-saham ini lagi ada di akhir fase penurunan atau markdown dan udah bersiap untuk reversal alias berbalik arah? Jadilah investor profesional yang cerdas. Konfirmasi pakai chart kalian sendiri. Jangan cuma ngakor kepanikan di grup diskusi. Gimana? Kalau fakta-fakta hari ini bikin kalian lumayan tertampar dan sadar, kalian wajib banget ikut segmen penjelasan kita selanjutnya. Kita bakal bongkar tuntas sebuah kesalahan fatal yang lagi seliweran di pasar, salah kaprah pola pikir yang menyamakan ekspor satu pintu batu bara dan CPO dengan BPPC era lama tahun 1990. Wah, ini menarik banget sih. Beda zaman, beda permainan pastinya. Makanya pastikan kalian udah subscribe biar nggak ketinggalan pas kita patahkan mitos itu. Terima kasih banyak udah bergabung dengan Wawasan Cerdas hari ini. Tetap semangat, selamat menganalisa, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Halo para pejuang cuan, ayo bangun, siapkan kopi kalian. Kebisingan pasar hari ini, 22 Mei 2026, itu tuh sebenarnya cuma arena bermain, di mana smart money justru lagi asyik-asyiknya mencetak keuntungan maksimal. Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal telanjangi habis-habisan hoax soal monopoli PT DSI. Terus, kita juga bakal bahas gempa bumi dari FTSE Russell yang baru aja nendang 4 saham raksasa kita. Oke, mari kita bedah sama-sama. Ayo ngaku, berapa banyak dari kalian yang ikutan panik gara-gara baca grup chat yang isinya cuma asumsi liar tanpa data? Please deh, berhenti dengerin omongan boomer atau analis pemalas yang kerjanya cuma nebar ketakutan tanpa pernah mau buka dan baca fundamental. Kalau kalian beneran mau portofolio selamat dan dividen makin gendut, ya kita harus pakai data, bukan gosip murahan. Bagian 1, pola pikir amburadul BPPC. Gini ya, banyak banget yang panik soal wacana ekspor satu pintu PT DSI ini. Terus pada teriak-teriak, wah ini sih BPPC jilid 2. Ya ampun tolong ya, kalian tuh ibarat lagi ngebandingin apel busuk sama pesawat luar angkasa. BPBC di tahun 90-an itu kan sistemnya manual, kental banget sama KKN, dan harganya dipatok sepihak. Nah, DSI di era modern ini beroperasinya full digital, diaudit oleh pihak independen, dan murni ngikutin harga pasar global. Beda jauh kan? Mari kita luruskan sejarahnya sedikit. BPPC dulu itu lahir dan ujung-ujungnya cuma jadi simbol tata kelola yang super buruk. Kenapa bisa gitu? Ya karena sistemnya dipenuhi praktek ijon, harganya gampang banget dipermainkan sama tengkulak, belum lagi kedekatan dengan kekuasaan alias KKN. Ujung-ujungnya siapa yang hancur? Petani. Konteks itu udah mati. Menyandingkan sistem korup masa lalu dengan era transparansi digital dan audit investor global zaman sekarang, jujur aja, itu tuh sebuah kesesatan berpikir. Bagian 2. Maling berdasi. Transfer pricing. Poin krusialnya begini, lalu buat apa sebenarnya DSI ini dibentuk? Jawabannya simpel, buat menghentikan perampokan kerah putih. Nah, perampokan ini wujud aslinya adalah praktek transfer pricing dan under invoicing. Ini tuh trik kotor di mana perusahaan sengaja memanipulasi harga ekspor mereka ke afiliasi mereka sendiri di luar negeri. Tujuannya apa? Biar pendapatan domestik yang dilaporkan di sini kelihatan kecil banget, pura-pura miskin gitu loh.
Mari kita urai gimana rantai perampokan legal ini bekerja. Langkah pertama, perusahaan domestik dijual batu bara atau CPO dengan harga super murah ke afiliasi offshore mereka sendiri. Langkah kedua, si perusahaan offshore ini kemudian menjual barang itu ke pasar global pakai harga asli yang jelas-jelas mahal. Langkah ketiga, tebak apa yang terjadi? Laba raksasanya nyaman tertahan di luar negeri. Langkah keempat, perusahaan di Indonesia nyatat di laporan keuangan kalau mereka cuma dapat untung yang super kecil. Dan sampailah kita di langkah kelima. Kalian, para investor retail yang budiman ini, cuma kebagian remah-remah dividen yang ukurannya mikroskopis. Kesel banget kan? Bagian 3. DSI bukan penentu harga. Disinilah DSI masuk, ibaratnya sebagai satpam modern kita. Dan hal yang paling ditekankan di sini adalah angka 0. Ya, 0. Ini adalah jumlah harga yang ditentukan secara sepihak oleh DSI. Sekali lagi, DSI itu bukan otoritas penentu harga. Tujuan utama mereka tuh murni cuma buat mencegah praktek markdown yang jelas-jelas merusak dan merugikan pembukuan resmi perusahaan. Sistem yang benar itu ya harus bekerja murni berdasarkan data. DSI ini sepenuhnya mengacu pada benchmark internasional yang udah pasti transparan, kayak Newcastle Coal Index dan ICCPO Futures. Mereka sama sekali nggak menciptakan harga dari ruang hampa, mereka cuma bertugas mengawal supaya harga transaksi itu benar-benar sesuai dengan harga wajar di pasar global. Terus untuk memastikan gak ada celah buat maling, DSI ini udah dipersenjatai pakai teknologi kelas berat. Mulai dari sistem trading digital, analisis pola harga yang dipacu pakai artificial intelligence, pemantauan transaksi secara real-time, pendeteksi anomali otomatis, sampai audit yang berbasis data raksasa. Jadi kalau ada yang masih nekat mau nyoba korupsi gaya tahun 90-an buat ngelawan sistem AI modern ini, wah itu sih sama konyolnya kayak bawa ketapel ke medan perang nuklir, gak bakal tembus. Bagian 4. Laba asli, dividen maksimal. Mari kita beralih ke bagian paling penting dan lihat bagaimana ini semua berdampak langsung ke dompet kalian. Di skenario tanpa regulasi, laba itu gampang banget disembunyikan. Dan tebak siapa yang dirugikan? Ya kita-kita ini pemegang saham minoritas. Tapi di era DSI ini, dengan sistem ekspor satu pintu yang jauh lebih transparan, seluruh pendapatan real itu dipaksa untuk masuk penuh ke dalam pembukuan resmi. Artinya apa coba? Laba bersih perusahaan bakal melonjak, dividen kalian otomatis bakal maksimal, dan yang paling penting, valuasi perusahaan jadi jauh lebih sehat. Cuan maksimal pokoknya. Tolong resapi dan catat kutipan ini baik-baik. Transparansi pendapatan adalah fondasi utama untuk menciptakan valuasi yang sehat. Ini adalah kebenaran absolut buat kita para investor. Kalau dijalankan dengan sangat profesional, sistem ekspor satu pintu ini tuh sama sekali bukan kebijakan yang anti pasar. Justru sebaliknya, ini adalah reformasi super pro pasar yang nggak cuma melindungi negara, tapi juga melindungi kita semua, para pemegang saham publik. Bagian 5. Kejutan FTSE, bencana atau peluang. Oke, sekarang kita tarik nafas sebentar ya. Kita mau langsung beralih bahas sentimen negatif jangka pendek yang lagi heboh banget nih. Berita besarnya, FTSE Russell baru aja mengambil langkah mengejutkan dengan menendang 4 saham raksasa kita dari indeks mereka. DSSA, DAZ, Hill, dan Emilia resmi dikeluarin. Dan pastinya ini bakal memicu aliran dana keluar alias capital outflow yang gila-gilaan. Nah, hal yang benar-benar menarik untuk diperhatikan di sini adalah alasan kenapa saham-saham ini sampai ditendang. DSSA dan DAZ itu dikeluarin karena sahamnya terlalu banyak dikuasai oleh pihak tertentu, alias porsi free float mereka terlalu minim di pasar. Sementara Hill dan MLIA itu gagal memenuhi standar batas transaksi pengawasan. Jadi ingat baik-baik ya, mereka ini ditendang murni karena masalah struktur pasar dan likuiditas. Sekali lagi bukan karena perusahaannya tiba-tiba mau bangkrut, fundamentalnya masih jalan. Meskipun begitu, ingat, ini tetap aja memicu alarm bahaya tingkat tinggi. Kenapa? Karena kita ini sedang memasuki periode forced selling, alias tekanan jual otomatis secara paksa. Reksadana indeks global dan ETF pasif yang selama ini pakai FTSE sebagai patokan mereka, sekarang dipaksa secara sistem untuk membuang saham-saham ini dari portofolio secepatnya. Jendela waktu yang krusial ini bakal terus berlangsung dan memuncak sampai tanggal efektifnya nanti di 19 Juni 2026. Persiapkan diri kalian karena bakal ada tekanan jual dari mesin yang benar-benar buta sama fundamental. Pokoknya asal jual. Nah, di titik krusial inilah kalian benar-benar diuji sebagai investor yang cerdas. Pilihannya itu cuma ada 2. Pilihan pertama, sok jago menangkap pisau yang lagi jatuh. Kalian beli sekarang karena ngelihat harganya nampak murah, tapi ujung-ujungnya malah hancur lebur dilindas tekanan forced selling dari berbagai institusi asing. Atau, ini pilihan kedua, mencari peluang mispricing. Kalian milih untuk duduk tenang, nahan diri dan sabar aja ngelihat harga saham-saham ini jatuh berguguran di bawah nilai intrinsiknya, cuma gara-gara anomali algoritma.
Terus, kalian baru masuk buat mungut barang-barang bagus ini setelah debunya benar-benar mereda pasca 19 Juni nanti. Jadi pertanyaannya, siapkah kalian berdarah-darah demi menangkap pisau jatuh di 4 saham raksasa ini? Atau kalian lebih milih jadi smart money yang sabar mengincar diskon maksimal? Di sesi bedah materi kita selanjutnya, kita bakal ulas secara tuntas dari sisi teknikal mengenai apa yang terjadi saat FTSE Russell mengumumkan untuk mengeluarkan 4 saham Indonesia dari indeks FTSE Global Equity Index Series GEIS. Jangan kemana-mana, pastikan notifikasi kalian menyala, stay tune, dan sampai jumpa! Halo para pejuang IHSG, gimana nih kabarnya? Portofolio masih aman atau udah mulai merah merona? Hayo, siapa di sini yang masih bingung? Kenapa sih saham yang katanya fundamentalnya dewa, malah mendadak nyungsep ditarik turun sama asing? Tenang, berhenti ngeluh soal sinyal pasar yang bikin pusing itu. Di sesi bedah materi kita kali ini, saya mau kasih sedikit realita keras yang pastinya bakal bermanfaat banget buat kalian. Kita bakal bongkar habis-habisan apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar bursa saham kita. Tentunya murni berdasarkan data ya. Jadi siapin catatan kalian karena kita bakal bahas gimana caranya bertahan dan pastinya nyari cuan di tengah drama rebalancing indeks global ini. Nah, dengar ya, banyak yang bilang kalau pengumuman rebalancing kayak gini tuh sebenarnya ladang emas buat strategi event driven. Kenapa coba? Soalnya, kebanyakan investor retail itu gampang banget panik. Baru digoyang asing sedikit aja, langsung cut loss massal. Padahal, kalau kalian paham cara baca datanya, kepanikan institusi global itu justru adalah momen terbaik buat kita nyerok peluang. Beneran deh, hari ini kita nggak bakal bahas rumor atau tebak-tebakan ya. Kita bakal bedah murni data dari dokumen pengumuman resmi yang baru aja bikin geger pasar kita. Jadi hapus dulu air mata kalian gara-gara sahamnya dihajar kiri sama asing, dan mari kita mulai pakai logika. Oke, buat paham kekacauan yang lagi terjadi sekarang, kita harus ambil posisi helikopter view sebentar. Secara garis besar, pasar saham Indonesia tuh sekarang lagi ditarik-tarik sama dua arus raksasa yang saling tabrakan. Di satu sisi, ada arus fundamental. Ini kaitannya sama regulasi baru, kayak pengawasan ekspor satu pintu PT DSI yang bikin laba emiten komoditas jadi jauh lebih transparan dan pastinya menguntungkan. Tapi ingat, di sisi lain ada arus struktural. Nah, ini murni soal aturan main likuiditas dari indeks global. Sering banget loh kejadian, sebuah perusahaan itu bagus banget di arus fundamental, tapi malah hancur lebur gara-gara arus struktural. Nggak percaya? Yuk kita lihat bukti nyatanya. Ini dia biang kerok utamanya, data mentah yang nggak bisa dibantah sama sekali. Tanggal 23 Mei 2026 kemarin, FTSE Russell, si lembaga penyedia indeks saham global yang super bergengsi itu, ngeluarin laporan tinjauan kuartalan untuk Juni 2026. Dan coba tebak apa isinya? Kabar buruk buat beberapa emiten kesayangan kita. FTSE Russell resmi ngumumin bakal nendang keluar 4 saham Indonesia dari indeks Global Equity Index Series mereka. Percaya deh, kalau penyedia indeks global sebesar ini udah bersabda, triliunan rupiah uang asing bakal otomatis bergerak detik itu juga. Pertanyaannya, siapa aja sih yang kena tendang? Mari kita absen satu-satu daftar eksekusinya. Ada di SSA, DAAZ, HIL, dan MLIA. Nah, pasti banyak dari kalian yang kaget kan? Loh, DSSA kan raksasa energi, labanya aja gila-gilaan kok bisa-bisanya ditendang dari large cap. Disinilah saya kadang suka senyum sendiri ngelihat kepolosan teman-teman retail. Asing tuh nggak peduli perusahaan kalian sekaya apa, kalau sahamnya susah dibeli dan dijual di pasar. DSSA ini dikeluarin karena High Shareholding Concentration atau HSG. Intinya, sahamnya terlalu dikuasai sama pihak tertentu aja. DAIZ juga nasibnya sama, ditendang dari microcap karena free float atau saham beredarnya terlalu kecil di publik. Sementara HIL dan MLIA, mereka gagal di penyaringan pengawasan. Pelajaran pentingnya nih, fundamental yang dewa nggak bakal bikin kalian kebal dari hukuman struktural. Terus, poin paling krusialnya, kapan eksekusi berdarah ini benar-benar kejadian? Catat baik-baik timeline ketat ini ya. Pengumuman awal emang udah rilis 23 Mei kemarin. FTSE emang masih lumayan baik hati ngasih waktu buat revisi atau tinjauan ulang sampai penutupan perdagangan di hari Jumat, 5 Juni 2026. Tapi, mulai tanggal 8 Juni, keputusannya udah final, nggak bisa diganggu-gugat. Dan palu godam sesungguhnya bakal jatuh pada tanggal 19 Juni 2026, tepat setelah pasar ditutup. Saat itulah aturannya benar-benar efektif berlaku. Jadi sebelum tanggal 19 Juni itu, siap-siap aja, bakal ada gejolak pergerakan dana yang luar biasa masif. Nah, pas lagi gejolak gini, biasanya grup-grup saham mulai rame deh sama teori konspirasi. Banyak investor retail yang bingung terus nanya, katanya asing borong saham tambang karena ada sentimen positif dari PT DSI, tapi kok saham tambang yang ini malah dihajar kiri habis-habisan? Wah, ini pertanyaan yang bagus banget dan sangat wajar.
Kenapa coba ada anomali pergerakan dana asing kayak gini? Jawabannya sebenarnya sangat teknis, dan justru inilah yang membedakan investor cerdas sama investor yang cuma ikut-ikutan FOMO doang. Semuanya itu bermuara pada satu pertanyaan simpel. Siapa sebenarnya si asing yang lagi kita omongin ini? Sini saya kenalin sama dua pemain utama di balik layar. Dana aktif atau active funds melawan dana pasif alias passive funds. Ini wajib banget kalian pahami. Fenomena asing yang rajin borong saham tambang kayak Adro atau Inco, nah itu kelakuannya si active funds. Manajer investasi di sini tuh mikir pakai otak. Mereka analisa fundamentalnya dan mereka ngelihat regulasi PT DSI ini sebagai katalis positif buat transparansi laba. Keren kan? Tapi beda cerita sama pengumuman FTSE Russell tadi. Itu memicu pergerakannya passive funds. Mereka ini bukan manusia, kawan-kawan. Mereka cuma mesin algoritma reksadana indeks atau ETF global yang murni diprogram buat copy paste komposisi indeks FTSE. Mesin ini buta sama yang namanya fundamental. Jadi kalau FTSE bilang DSSA keluar, ya mesin ini bakal langsung aksi jual paksa. Nggak peduli laba DSSA lagi meroket sampai ke bulan sekalipun. Dan bedanya, dua dana tadi tuh benar-benar ngejelasin akar masalahnya, apalagi buat kasus DSSA. Coba kita bedah istilah teknisnya sebentar. High Shareholding Concentration atau HSG. Gampangnya gini, bayangin ada pesta makan makanan yang gede banget, tapi 95% makanannya udah diborong habis sama tuan rumahnya. Terus tamu undangannya dikasih apa? Cuma disisain remahan doang. Nah, institusi global dan penyedia indeks kayak FTSE atau MSCI itu paling benci sama perusahaan yang saham publiknya terlalu kecil kayak gini. Dinamika ini ngebuktiin satu hal yang mutlak, sehebat apapun fundamental perusahaan tambang kalian, sahamnya nggak bakal pernah diapresiasi penuh sama uang global kalau struktur kepemilikannya terlalu tertutup. Terus pertanyaannya, kalau asing benci saham yang tertutup, lari kemana dong uang pintar mereka ini? Jawabannya, ya ke saham-saham yang nawarin paket komplit buat active funds asing. Ini ngejawab kenapa aliran dana atau net foreign buy justru deras banget masuk ke saham-saham kayak Adero, MDKA, Inco, atau PTRO. Mereka ini punya segalanya. Fundamental operasionalnya tangguh, diuntungkan langsung sama sistem ekspor PT DSI, porsi saham di publiknya juga lebar, transaksinya liquid tiap hari, dan yang paling penting, mereka ini aman dari risiko ditendang indeks global cuma gara-gara masalah likuiditas. Uang pintar itu selalu nyari tempat yang aman dan transparan. Ingat itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kalian tunggu-tunggu dari tadi. Gimana caranya kita ngubah bencana algoritma ini jadi cuan, iya kan? Sebagai praktisi pasar modal, tiap kali saya ngelihat ada institusi yang dipaksa jualan murni karena aturan, bukan karena perusahaannya busuk, itu artinya lagi ada diskon gede-gedean yang gak masuk akal. Nah, ini tuh ladang emas buat strategi yang namanya event-driven trading. Kita kan udah tahu deadline-nya tanggal 19 Juni. Kita juga tahu mesin-mesin passive funds itu bakal buang barang tanpa mikir. Terus apa langkah konkret yang harus kita lakuin sekarang? Nih, perhatiin baik-baik 3 langkah eksekusinya. Pertama, kalem aja. Jadilah penonton yang sabar. Biarin aja tuh passive fund saling injek buat buang saham DSSA, DAZS, HIL, dan MLIA. Harganya pasti bakal tertekan turun secara irasional. Nah, pas harganya lagi turun, masuk ke langkah kedua. Pakai logika kalian. Cek laporan keuangannya. Apakah operasional perusahaannya tiba-tiba hancur lebur? Enggak kan? Nilai intrinsiknya sebenarnya masih sama aja. Kalau udah yakin, sikat di langkah ketiga. Begitu penurunan harganya udah jauh di bawah harga wajar, sekali lagi, murni karena efek indeks, langsung lakuin bottom fishing. Serok sahamnya di bawah sebelum tanggal 19 Juni. Kita ubah aksi for sale dari institusi ini jadi peluang akumulasi yang brilian buat portofolio kita. Jadi, kalau mau ditarik kesimpulan dari semua bedah data kita hari ini, pesan utamanya jelas banget. Transparansi dari kebijakan kayak PT DSI itu memang bakal bantu banget buat memperkuat fundamental operasional emiten, biar mereka bisa bertahan ngelewatin masa transisi. Tapi kalian harus ingat, fundamental bagus doang tuh nggak cukup. Buat bisa ngundang miliaran dolar inflow dari bursa global, saham itu wajib hukumnya punya struktur likuiditas publik yang sehat. Mulai sekarang, fokuslah nyari emiten energi yang punya keseimbangan ganda. Mereka tangguh di lapangan operasional, tapi juga ramah dan terbuka pembagian sahamnya di bursa. Nah, dari pembahasan kita soal kacaunya kelakuan mesin dana pasif dan pintarnya manuver dana aktif tadi, sebenarnya ada satu misteri besar yang selalu bikin pusing para investor lokal kita. Pernah kepikiran nggak soal paradoks asing yang gencar serang saham Indonesia, tapi borong juga ketika harganya anjlok? Kok bisa di satu sisi mereka kayak buang barang tanpa ampun sampai IHSG berdarah-darah, tapi di saat yang sama, diam-diam mereka nyerok semua barang murahnya pas kita lagi panik jualan? Apakah ini murni kebetulan pasar aja? Atau jangan-jangan ada skenario manipulasi psikologis di balik semua ini?
Tenang, kita bakal bongkar tuntas misteri paradoks asing ini di segmen selanjutnya. Jadi pastikan kalian stay tune dan jangan kemana-mana. Halo semuanya para pejuang pasar modal. Selamat datang di sesi bedah analitis kita kali ini. Oke, kita nggak usah basa-basi, langsung aja masuk ke inti masalahnya. Siapkan mental kalian, karena hari ini kita bakal menelan pil merah, sebuah tamparan realita yang lumayan keras, tapi beneran deh, ini sangat krusial buat kalian ketahui soal gimana pasar saham itu sebenarnya bekerja. Kalian pasti sering kan ngelihat saham yang fundamentalnya bagus banget, tiba-tiba hancur lebur gara-gara aksi jual institusi asing? Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar? Di bursa itu ada satu pepatah kejam. Smart money alias uang pintar itu butuh kepanikan supaya retail mau ngebuang barang murah secara sukarela. Jadi coba dengerin ini. Bangun retail. Udah, stop nangisin portofolio kalian yang lagi berdarah-darah itu. Ya, ngelihat angka merah tiap buka aplikasi emang bikin mual. Tapi nangis nggak bakal bikin uang kalian balikan. Udah waktunya kita berhenti memposisikan diri sebagai korban yang pasrah. Pasar modal tuh bukan panti sosial, teman-teman. Ini tuh arena gladiator. Dan kalau kalian mau menang, kalian wajib belajar dan paham persis gimana cara para bos besar, para bandar kelas kakap ini memainkan permainannya. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling sering muncul di kepala. Pertanyaan pil merah yang sesungguhnya. Kalau kita perhatiin rentetan tekanan institusi global akhir-akhir ini, mulai dari berita-berita nakut-nakutin dari lembaga rating, sampai ditendangnya emiten-emiten raksasa kita dari indeks global secara agresif, apakah ini semua tuh bagian dari konspirasi besar yang jahat buat ngerampok aset strategis Indonesia? Atau jangan-jangan ini murni cuma penegakan standar tata kelola yang objektif aja? Jawaban singkatnya, enggak. Ini bukan konspirasi tersentralisasi di mana sekelompok elit jas rapi ngumpul di ruang bawah tanah buat ngerampok kita. Bukan gitu mainnya. Yang lagi terjadi di depan mata kita ini adalah apa yang kita sebut sebagai eksploitasi simbiotik. Kedengarannya rumit ya? Gampangnya gini. Ini adalah titik temu yang sah secara hukum, ngomong-ngomong, antara mesin regulasi yang kaku banget dengan sifat oportunis yang luar biasa kejam dari para smart money. Brutal? Pasti. Kejam? Banget. Tapi tebak apa? Ini 100% legal. Buat bedah anatomi dari eksploitasi ini, kita harus pisahin dulu dua pemain utamanya. Di satu sisi, kita punya mesin regulasi. Ini kayak penyedia indeks macam FTSE dan MSCI, atau lembaga rating kayak S&P dan Moody's. Mereka ini kaku, bener-bener kayak mesin tanpa emosi dan cuma jalanin aturan. Nah, di sisi seberangnya, kita punya smart money, kayak hedge funds atau investment banks. Mereka ini yang jadi oportunis liciknya. Mereka nggak bikin aturannya, tapi mereka tahu persis gimana cara memeras keuntungan dari aturan tersebut. Oke, mari kita bahas bagian pertama dulu. Realitas struktural. Gimana sih cara kerja si mesin tanpa perasaan ini? Biar gampang, kita langsung lihat bukti nyatanya aja deh. Ingat kasus brand sama DSSA yang sempat heboh kemarin? Kenapa saham-saham raksasa ini tiba-tiba ditendang atau diancam sama FTSE dan MSCI? Kalau kalian perhatiin, masalah utamanya itu ada di likuiditas dan free float. Artinya apa? Porsi saham yang benar-benar beredar bebas dan bisa ditransaksikan sama publik itu terlalu sedikit, cuma ngumpul di segelintir orang. Beda lagi ceritanya sama PTDSI atau aturan ekspor satu pintu. S&P dan Moody's ngeluarin peringatan keras bukan karena mereka benci sama Indonesia. Sama sekali enggak. Mereka cuma ngelihat ada potensi resiko kemacetan rantai pasok dari regulasi baru itu. Jadi, metrik-metrik spesifik inilah yang bikin alarm di sistem global bunyi, bukan karena mereka punya dendam pribadi. Buat penyedia indeks ini, cuma ada dua aturan emas yang mereka pegang, investabilitas dan likuiditas. Jujur aja, MSCI sama FTSE itu sama sekali nggak peduli seberapa revolusioner bisnis energi terbarukannya brand atau seberapa gila besarnya ekuitas DSSA. Nggak ngaruh. Kriteria mereka itu cuma dibikin buat satu hal, ngelindungin triliunan dolar pasif funds yang ngikutin indeks mereka. Logikanya gini, kalau saham yang beredar itu dikit banget, terus ada dana asing raksasa mau keluar masuk, harganya pasti bakal loncat-loncat gak karuan dan ngerusak portofolio mereka sendiri. Gak liquid? Ya udah langsung tendang keluar. Sesederhana dan sedingin itu mesin ini bekerja. Hal yang sama juga berlaku buat lembaga rating. Peringatan dari S&P atau Moody's tentang kebijakan ekspor satu pintu itu, ya murni cuma bahas soal risiko eksekusi. Kalian tahu sendirilah, setiap kali ada regulasi baru yang rombak sistem lama, pasti ada risiko bottleneck atau macet di tengah jalan. Kalau macet, devisa bisa mandek. Nah, ngeluarin laporan yang nyorotin hal-hal kayak gini tuh, sebenarnya cuma bentuk manajemen risiko standar buat mereka. Ini bukan serangan personal, apalagi niat jahat buat menjatuhkan ekonomi kita. Ini murni prosedur SOP mereka aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua yang jauh lebih menarik. Eksploitasi smart money. Disinilah kepanikan itu direkayasa.
Coba deh kalian pakai logika sebentar. Smart money ini kan pegang dana triliunan rupiah. Kalau mereka mau diam-diam memborong saham raksasa kayak ADA, RO, Inco, atau MDKA, pas pasarnya lagi hijau atau bullish, itu hal yang mustahil. Kalau mereka asal hajar kanan, harganya pasti udah terbang ke bulan duluan sebelum barang mereka genap terkumpul. Terus gimana dong caranya? Ya, betul banget. Syarat mutlak yang mereka butuhin adalah kepanikan massal. Mereka tuh butuh banget kalian, ya para investor retail buat ketakutan setengah mati dan ngebanting saham kalian di harga murah meriah. Biar saya jabarin urutan serangan brutal yang ngebikin portofolio kalian minus berhari-hari itu. Kita sebut ini liquidity event sequence. Langkah pertama, indeks ngumumin bakal mendepak satu saham besar. Langkah kedua, pas tanggal efektifnya tiba, passive funds terpaksa ngejual sahamnya, forced selling, karena sistem mereka otomatis harus ngikutin indeks. Langkah ketiga, dan ini nih yang paling bikin elus dada, retail baca headline berita horor di mana-mana, langsung panik berjamaah ikutan jualan banting harga kiri. Dan langkah keempat, pas harga udah hancur lebur bersimbah darah, smart money masuk dengan santainya bawa karung gede, nyerok jutaan lot di harga diskon yang benar-benar nggak masuk akal. Hasil akhirnya, terciptalah sebuah badai sempurna yang kita sebut FUD, Fear, Uncertainty, and Doubt, ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan. Harga saham perusahaan-perusahaan raksasa ini anjlok gila-gilaan, jauh di bawah harga wajarnya. Dan tolong diingat baik-baik ya, harganya itu jatuh murni karena tekanan teknis jualan massal sama berita horor, bukan karena fundamental perusahaannya tiba-tiba amblas dalam semalam. Fundamental bisnisnya mah tetap solid, jualannya tetap jalan, cuma harga sahamnya aja yang lagi diobral abis-abisan. Dan tebak siapa yang muncul di titik darah penghabisan ini? Yak, para raksasa Wall Street dan smart money ini melenggang masuk berlaga bak pahlawan kesiangan. Mereka dengan senyum lebar menampung semua saham bagus yang kalian, para retail, buang cuma gara-gara panik. Bayangin, kalian lagi cut loss sambil gigit jari. Sementara mereka asyik shopping bareng berkualitas tinggi dengan harga cuci gudang. Cantik banget kan cara mainnya? Jadi, sampai pada kesimpulan kita, jangan pernah lawan mesinnya, tapi ikuti kemana jejak uangnya pergi. Nyebut ini semua sebagai rekayasa pasar mungkin kedengarannya sinis banget ya, tapi ayolah bangun, emang begitulah realitanya. Institusi asing dan Wall Street itu lagi main catur. Penuh taktik, ada umpan pengorbanan, dan mereka udah mikir skenario puluhan langkah ke depan. Sementara itu, mayoritas retail kita masih polos, gampang kagetan, ibarat kata cuma lagi main halma. Percaya deh, kalau kalian nggak segera level up mindset dan strategi kalian, sampai kapanpun kalian cuma bakal jadi pion yang dikorbankan di atas papan catur mereka. Sekarang, saatnya kita balik cara pandang kita. Institusi asing itu kan emang pakai standar tata kelola kayak likuiditas atau resiko makro sebagai alasan buat ngocok ulang portofolio mereka. Nah, buat kalian investor lokal yang udah melek dan cerdas, kalau kalian ngelihat ada saham komoditas strategis yang fundamentalnya kuat banget, tapi harganya lagi dibantai abis-abisan cuma karena sentimen rebalancing index, itu bukan sinyal buat lari terbirit-birit. Sebaliknya, anggap aja itu sebagai undangan VIP, sebuah kesempatan emas buat ikut berburu di dasar jurang bareng sama para predator itu. Kita udah paham nih, kalau membonceng aksinya smart money, pas lagi ada obral besar-besaran, itu adalah jalan pintas terbaik buat nyetak cuan luber-luber. Tapi, pertanyaan besarnya sekarang, gimana sih persisnya cara kita ikut berburu bareng mereka? Kapan waktu yang paling pas buat masuk? Dan saham-saham spesifik apa aja yang harus kita incar pas pasar lagi penuh darah kayak gitu? Nah, jangan kemana-mana, karena buat ngejawab itu semua, kalian wajib lanjut ke explainer segmen selanjutnya tentang saran strategi dari kami. Di situ, kita bakal bedah habis-habisan taktik eksekusinya. Sampai jumpa di segmen berikutnya, dan ingat, selalu tetap rasional di pasar yang emosional. Oke, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Buat kalian yang belakangan ini tiap kali buka portofolio saham rasanya pengen pingsan, tenang, kumpul di sini. Hari ini saya bakal bongkar habis rahasia dapur pasar modal dan ngubah kalian dari yang tadinya cuma korban panik dan bulan-bulanan pasar menjadi predator puncak. Kita bakal belajar gimana caranya main cerdas layaknya para bandar besar. Yuk, langsung kita mulai. Jujur aja deh, portofolio kalian pasti lagi berdarah-darah kan sekarang? Kebanyakan investor retail tuh punya kebiasaan buruk. Pas market lagi merah, pada mojok, nangisin nasib, dan ujung-ujungnya neken tombol jual gara-gara panik. Tapi dengerin baik-baik ya, kepanikan di luar sana itu sebenarnya adalah diskon super besar, asalkan kalian tahu rahasianya. Ini tuh realitas pasar yang paling kejam guys. Di satu sisi, ada investor retail polos yang asal lempar barang bagus mereka dengan harga obral cuma karena ketakutan baca berita. Di sisi lain, ada uang pintar, alias institusi raksasa, yang dengan santainya bertindak sebagai pembeli siaga.
Mereka tuh cuma berdiri di sana, nampung semua ketakutan kalian dengan senyuman lebar. Nah, ini peta harta karun kita hari ini. Kita bakal bahas cara stop mewek dan mulai berburu, melacak jejak dana raksasa, sinyal teknikal berhentinya kepanikan, membongkar trik psikologis order book, taktik cicil beli anti nyangkut, dan terakhir soal batas nyerah. Simpan dulu tisu kalian, kita mulai bedah cara ngerampok balik para market maker. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Stop mewek, mulai berburu. Serius deh, stop nangisin angka merah di layar kalian. Pas investor retail sibuk kemakan headline berita yang nakut-nakutin, uang pinter tuh justru lagi diam-diam ngeruk saham pakai dana triliunan rupiah. Dan tebak, uang triliunan itu nggak mungkin bisa disembunyiin gitu aja. Mereka pasti ninggalin jejak kaki yang super besar. Tugas kita cuma satu, nyari jejak itu. Lanjut ke bagian 2, melacak jejak dana raksasa. Coba deh kalian cek pergerakan broker pas saham lagi anjlok parah. Ada anomali nih, sahamnya nyungsep, tapi yang jadi top buyers justru malah broker-broker institusi kakap. Sementara itu, kolom top sellers isinya puluhan broker retail yang panik dan mencar-mencar. Ini tuh bukti nyata kalau retail lagi berjamaah buang barang, sementara 1 atau 3 broker institusi lagi asyik nyeruput semua likuiditas itu. Terus, perhatiin juga pergerakan harga rata-ratanya. Kalau harga rata-rata institusi asing ini nampal ketat banget sama harga terendah hari itu, artinya mereka nggak lagi agresif ngejar harga ke atas. Nggak mau rugi dong. Mereka sengaja ngantri pasif di bawah, ngasih wadah buat retail yang panik buat ngelempar saham ke pangkuan mereka dengan harga semurah mungkin. Cerdas banget kan? Masuk ke bagian 3, sinyal teknikal berhentinya kepanikan. Di fase ini, kita nyari yang namanya selling exhaustion, atau gampangnya, tenaga buat jualan retail udah habis. Indikator paling validnya adalah stopping volume. Bayangin ya, sebuah saham dibanting parah, merah pekat, tapi volumenya luar biasa gila, bisa 2-3 kali lipat dari biasanya. Terus besoknya harga berhenti turun, dan malah ngebentuk candle doji atau hammer. Volume masif di dasar lembah ini tuh bukti nyata kalau tsunami panik retail baru aja nabrak tembok beli raksasa punyanya institusi. Abis itu, tekanan jual bakal otomatis loyo. Kalian bakal ngelihat price volume divergence, di mana candle merahnya makin kerdil dan volumenya kering kerontang. Artinya, barang buangan retail udah nyaris ludes. Ditambah lagi, kalau kalian nemu bullish divergence, misalnya harga nyetak rekor rendah baru gara-gara sisa kepanikan, tapi indikator osilator kayak MACD atau RSI malah pelan-pelan nanjak, wah ini sinyal kuat banget buat trader pintar kalau kejatuhan ini udah ada di ujung jalan. Oke, sekarang bagian 4, trik psikologis order book. Anggap aja, sekarang saya lagi ngasih kalian kacamata tembus pandang. Institusi itu licik guys, mereka sering pasang fake ask wall. Itu loh, antrian offer ditebelin gila-gilaan biar kalian mikir harganya mau kiamat. Padahal tujuannya cuma biar kalian hajar kiri langsung ke bid mereka. Terus ada iceberg orders. Bidnya kelihatan normal tipis-tipis aja. Tapi pas dihajar jual, angkanya balik utuh lagi secara ajaib. Mereka lagi nyerap barang kalian pelan-pelan tanpa ketahuan. Dan yang paling sadis, bid withdrawing. Mereka cabut antrian beli tebel tiba-tiba, biar harga jatuh bebas menyentuh titik akumulasi yang udah mereka targetin dari awal. Sadis kan? Jadi gini poin krusialnya, kalau kalian ngelihat saham yang fundamentalnya super solid, kayak perusahaan batu bara atau perbankan besar, terus harganya jatuh bebas, muncul stopping volume dan institusi keciduk net buy, jangan pernah buang barang kalian. Itu jebakan likuiditas. Uang pintar lagi asyik nguras kepanikan publik dan kalian nggak boleh ikutan jadi korban perasan mereka. Lanjut ke bagian 5, taktik cicil beli anti nyangkut. Kesalahan paling konyol investor retail tuh biasanya karena ego tinggi. Lihat harga jatuh, langsung sok-sokan nebak dasar absolut, terus hajar all in. Padahal, institusi tuh bisa neken harga berhari-hari loh. Makanya, pakai taktik piramida terbalik ini. Tembak dulu peluru 10% di sinyal stopping volume pertama. Kalau harga ternyata diseret turun lagi, hajar 30% di support berikutnya. Nah, sisa yang 60% gimana? Tembakin hanya kalau harganya udah beneran konfirmasi mantul naik. Dengan cara ini, rata-rata modal kalian bakal keseret drastis ke bawah, dan pantulan teknikal dikit aja udah cukup buat bikin kalian cuan. Satu lagi yang wajib diingat, paus tuh nggak pernah beli di satu titik harga persis. Mereka belinya di sebuah rentang area. Jadi, coba identifikasi area konsolidasi sideways di masa lalu sebagai basis pertahanan kalian. Cek juga harga rata-rata atau VWAP asing, volume weighted average price, terus pasang antrian bid kalian di dekat atau sedikit di bawah angka itu.
Tapi kalau kalian ngerasa taktik piramida tadi terlalu ribet, ya udah pakai cara yang lebih simpel aja, equal weighting. Bagi modal kalian rata, 33%, 33%, 33% di 3 titik support yang berbeda. Dan ini bagian terakhir, bagian ke-6, batas nyerah dan disclaimer penting. Dengerin baik-baik, nangkap pisau jatuh alias bottom fishing itu high risk banget. Aturan mainnya di sini sangat tegas dan brutal. Balik lagi ke candle dengan volume paling raksasa tadi. Titik paling bawah dari candle tersebut adalah nyawa terakhir atau garis pertahanan terakhir kalian. Kalau harga ditutup tembus ke bawah titik itu dengan volume yang gede, artinya apa? Artinya smart money aja gagal nahan harga. Atau parahnya mereka malah ikutan buang barang. Jangan pakai perafaan di sini, langsung potong kerugian alias cut loss. Kedisiplinan tanpa ampun inilah yang ngebedain trader tajir sama trader yang ujung-ujungnya gulung tikar. Sebagai penutup, ada disclaimer keras nih dari saya. Semua yang kita bedah hari ini bukan ajakan buat asal beli atau jual saham ya. Investasi saham itu resikonya brutal. Dan gak ada satupun orang yang bakal nyelamatin portofolio kalian selain kedisiplinan kalian sendiri. Jadi, jadilah trader yang cerdas dan bertanggung jawab penuh atas uang kalian sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, pas market crash berikutnya datang, apakah kalian udah siap berburu layaknya paus atau bakal balik lagi jadi plankton yang gampang dimakan kepanikan? Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.